Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini ya, kita akan melanjutkan materi kita. Pertemuan kemarin kita sudah menyelesaikan materi sebelumnya, yaitu teks prosedur. Maka untuk hari ini kita lanjut materi berikutnya, yaitu teks eksplanasi. Seperti itu ya. Apa itu teks eksplanasi? Coba ada yang tahu mungkin teks eksplanasi itu apa? Ada yang sudah membaca mungkin? Rangkaian kejadian. Kejadian apa? Coba, siapa lagi? Ya, rangkaian peristiwa yang terjadi yang dalam fenomena. Nah, itu yang disebut dengan teks eksplanasi. Apa bedanya dengan teks prosedur? Ada persamaannya enggak? Ada ya. Apa persamaannya? Berisi? Ya, berisi langkah-langkah, urutan. Akan tetapi kalau teks prosedur, urutannya adalah urutan melakukan sesuatu. Sedangkan eksplanasi, urutan terjadinya fenomena alam. Seperti itu. Itu yang disebut dengan teks eksplanasi. Coba kalau di kehidupan kita sehari-hari, kita sering menemukan atau sering bertemu dengan fenomena alam. Apa misalnya? Seperti tadi malam terjadi apa? Ya, gerhana bulan total. Siapa yang bisa menjelaskan kenapa kok bisa terjadi gerhana bulan total? Siapa? Ya, siapa? Coba angkat tangan. Siapa yang bisa menjelaskan? Loh, nggak ada yang bisa. Ya, silakan. Ya. Karena kejadiannya matahari, bumi dan bulan. Ya, karena matahari, bumi dan bulan berada pada garis lurus atau sejajar. Akhirnya apa yang terjadi? Cahaya matahari terhalang oleh bumi sehingga bulan menjadi gelap. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya gerhana bulan total. Seperti itu ya. Coba apa manfaatnya kita belajar tentang hal-hal itu atau tentang fenomena alam? Banyak. Misalnya seperti ini. Ketika kalian masih kecil ya, kalian tuh sering mengatakan sesuatu ya yang terjadi di alam itu dengan satu yang gaib gitu ya. Misalnya kalau ada gunung meletus, kalian bilangnya apa dulu waktu kecil? Oh, gunungnya batu ya. Ada gunung batu. Sudah ada. Kalau gunung batu kenapa nggak dikasih komik atau bodrek gitu ya? Atau misalnya apa lagi selain gunung meletus? Pelangi. Kalau pelangi apa? Ada bidadari turun. Apa lagi? Oh, naga mau minum. Nah, itu kan penjelasannya anak kecil, tidak ilmiah. Sedangkan teks eksplanasi itu menjelaskan fenomena alam itu secara ilmiah berdasarkan sebab akibat. Sebelumnya silakan kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. Satu kelompok berisi maksimal 5 orang ya. 4 sampai 5 orang. Silakan membentuk kelompok terlebih dahulu sambil saya menyiapkan media.
Baik, video itu tentang apa? Silent tsunami gitu. Silent itu apa? Diam, hening atau apa ya? Senyap gitu ya, silent. Tsunami yang senyap. Artinya apa? Tidak ada tanda-tandanya. Gempa yang enggak ada. Atau tanda-tanda alarm itu enggak ada. Itu tiba-tiba ada air datang banyak. Kejadian ini sempat juga menjadi perbincangan ya tahun 2018 lalu, karena salah satu yang menjadi korban itu adalah band Seventeen ya, yang ternyata menyisakan satu personil yang selamat, vokalisnya. Ya, jadi bumi ini ya, seperti sedang mengambang di atas magma. Bumi ini dulu kan cair ya. Justru bumi ini dulu isinya adalah air lava. Kalau secara teori Big Bang, tahu teori Big Bang? Nggak tahu. Siapa yang tahu Big Bang ini apa? Tahu Big Bang? Nggak tahu. Big Bang beda. Teori Big Bang itu adalah teori asal usul alam semesta yang mengatakan bahwa alam semesta ini berasal dari satu ledakan yang besar. Jadi ada ledakan besar, boom, sehingga terjadilah planet-planet tersebut. Karena berasal dari ledakan, maka planet-planet itu awalnya adalah sebuah bola yang panas, bola yang berisi api, seperti itu. Jadi bumi dulu ini katanya teori Big Bang itu seluruh permukaannya itu adalah lava, magma cair, yang kemudian lama-kelamaan menjadi dingin sehingga mengeras dan akhirnya membentuk yang namanya kerak bumi. Kerak bumi itu adalah lapisan bumi yang paling luar, yang keras, yang sekarang kita injak. KPD ada lembar kerja untuk kalian. Silakan dikerjakan bersama kelompoknya. Boleh menggunakan laptop karena kelas ini kan difasilitasi dengan laptop ya. Silakan boleh menggunakan laptop untuk mencari jawaban dari soal-soal yang ada di KPD. Silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan kepada saya. Nanti di akhir kita akan lakukan presentasi untuk setiap kelompoknya. Ya. Silakan dipersiapkan. Silakan Mas, tidak kapan silakan. Dibagi per kelompok aja, itu ada 15. Yuk silakan dikerjakan dulu, kemudian nanti di akhir kita lakukan presentasi.
tadi diakibatkan seluruhnya oleh gejala alam. Suhu magma melebihi 100 derajat Celcius. Wilayah di sekitar gunung akan mengalami gempa vulkanik. Walaupun memberi dampak buruk, lahar dingin juga bermanfaat untuk menyuburkan tanah. Abu vulkanik tersebar hingga radius yang sangat jauh. Fakta, lahar dingin menyuburkan tanah. Indonesia berada di ring of fire. Terkadang abu vulkanik juga sampai ke negara tetangga. Silakan satu orang bertugas mengumpulkan hasil kerjanya dari kelompok-kelompok yang lain. Satu orang silakan sekali. Ambil kelompok yang lain. Kemudian coba perhatikan. Nah, dari pembelajaran yang kita laksanakan tadi, coba apa saja yang kita pelajari? Yang pertama, pengertian dari teks eksplanasi. Setelah itu, struktur dari teks eksplanasi. Setelah itu apa? Ya, kaidahnya ya, kaidah bahasa dari teks eksplanasi. Nah, jadi setelah ini saya harap kalian sudah tidak lagi melihat fenomena alam itu dari sisi yang goib ya, dari sisi yang mistis. Ya, misalnya terjadi apa itu ya, angin misalnya, angin besar, itu kalian jangan bilang ini ada jin lewat misalnya. Kalau anginnya besar berarti jinnya besar juga. Kayak seperti itu. Jangan. Berarti kalian sudah harus punya penjelasan yang ilmi. Nah, misalnya kenapa kok terjadi angin? Karena udara merambat dari ayo, kenapa kok terjadi angin? Kenapa kok udaranya itu bergerak? Kenapa? Pernah ini udara itu merambat dari yang suhunya tinggi ke yang suhunya itu sifat dari udara, makanya terjadi itu ya. Jadi saya harap kalian sudah bisa menerapkan pola pikir seperti itu karena sudah belajar dari eksplanasi. Coba dari hasil pembelajaran yang kita laksanakan pada siang hari ini, kira-kira kalian merasa senang atau gimana? Baik, untuk materi berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat teks eksplanasi. Jadi kita minggu depan akan belajar gimana sih caranya menyusun teks eksplanasi. Silakan disiapkan baik-baik untuk materi berikutnya. Dan saya kira cukup ya untuk hari ini. Silakan